Oke. Halo malam. Ya. Malam Bu. Bu Hence. Selamat malam, Boy. Oke, Bu Res, selamat malam. Selamat malam semua. Saudara semua dimanapun saudara berada, malam ini seperti biasa ketong kembali baku dapa menjumpai saudara semua di seantero pelosok, seantero dan pelosok sama-sama seantero muka bumi ini. Siap. Saudara semua yang suka duduk sama-sama bercerita, dengar ketong menceritakan berbagai hal menyangkut manukan musik. Malam ini ketong hadir lagi bersama-sama di live streaming ini Beta Parse dengan title seperti biasa Melukan Folk Songs. Bersama-sama dengan Beta Risa Namual. Di tayangan malam ini ada yang kakak laki-laki yang pakai baju kuning hitam ini, saya tahu dari mana nih. Kuning hitam itu dari mana tuh, klub apa saya tahu. Silakan. Orang di negara, silakan orang negara. Saudara semua, selamat malam. Baku dapa lagi kita Roy di negara Bali. Misalnya itu Maluku di bawah Beta, di bawah. Bersama Beta dari Ambon, di negara ada. Di bawah ada yang baju hijau lagi. Coba dia pakai bahasa Wai dulu. Lagi berbaju hijau. Pakai bahasa Wai ya? Makan belum? Makan belum ya? Iya, makan belum ya. Halo Beta Hence, Habibu Beta di Denpasar, Bali. Baku dapat lagi kembali di ketemu acara istimewa malam ini Beta pengacara. Semoga apa yang katong bicarakan nanti boleh menjadi inspirasi for semua yang dengar ya. Amin. Nah, saudara semua, malam ini ketong bercerita seperti biasa, cerita bebas, tapi tetap dalam koridor Melukan Folk Song. Jadi sekali lagi kalau ada teman-teman yang merasa pingin kita mau lagu ini dinyanyikan, selama kita saya dengar, bisa tulis di chat di bawah di kolom komentar. Lalu nanti kali Bu Hence menyanyikan, kalau saya Boy menyanyikan. Kalau Beta biasanya ya bisa ingat kata-kata saja lah, cukup. Nanti kalau kita menyanyi tuh rambu-rambu tambah gugur semua. Oke, tadi sore sempat berbincang-bincang dengan Bu Yori Sahanaya dari Makassar, dan Bu Yori mengatakan ada beberapa hal yang menarik, termasuk ketemu punya orang tua punya punya kemampuan bermain musik, dan Bu Yori bikin ingat bahwa konkurs atau perlombaan Hawaiian musik yang Opa Ben ikut itu tahun berapa tuh? 50-an atau berapa tuh yang baru-baru tuh ceritakan? Itu yang salah satu grup yang ikut yang juara 3 atau juara 4 itu berasal dari Malang. Beta kaget lah ya. Bu Yori bilang gitu, itu grup Malang. Nama grupnya itu yang dipimpin oleh Om Didi Patirani. Nah beta bilang Bu Yori salah kan? Om Didi itu kan Bandung. Oh sing, boleh salah. Om Didi itu dulu justru besar dari Malang. Dari Malang, lalu Om Didi dengan keluarganya itu hijrah ke Bandung. Dan bersama-sama dengan Om Didi sebenarnya ada satu orang tua lagi namanya Om Heis Patipelohi. Nah, beta coba cari-cari Om Heis Patipelohi siapa. Kita belum menemukan. Nah, ini grup semua jadi satu. Juga yang dari Malang tuh Om keluarga Patislano, Om Mule. Nah ini sebenarnya tanggung jawab Hence dan semua musisi yang berasal dari Malang. Kalau saya tahu orang tua ini yang dari Malang, warna top ini, ini repot nih. Tuh, ternyata Malang itu Bang Ketumpung orang tua dulu bermusik luar biasa sekali ya. Jadi bukan dari Bandung sebenarnya mereka. Mereka hijrah dari Malang ke Bandung dan membesarkan atau membuat Bandung jadi kota yang bisa dikatakan juga penuh dengan musisi-musisi hebat ya, karena
sesudah Om Didi Batirane itu muncul, ada Om Oli Batislano sekeluarga, kemudian turun-turun ke generasi sampai ke generasi Ute, Andre, semua itu di Bandung, tetapi sebenarnya cikal bakal orang tua itu dari Malang. Dan beta Bu Yori tadi sore bilang, Bu Reza mestinya tahu nih. Beta justru sing tahu. Jadi beta merasa ada punya tanggung jawab untuk cari tahu. Nah, beta titip tanggung jawab yang sama kayak yang baju hijau nilai. Jangan belaga bilang dari Malang tapi sing tahu apa-apa. Waduh, sama-sama. Beta dulu pernah ketemu beta dulu pernah ketemu salah satu dosen Widya Karya, opa sutua, antua gitar jago. Beta lupa antua pun nama, beta sempat belajar yang antua sedikit itu. Antua main itu jazz semua gitu. Antua pun gaya main, antua pun progressive chord, beta dengar sampai, ini opa ini sudah tua tapi antua main. Itu yang bikin beta jadi semangat lagi, semangat bagaimana tahu gitar lebih lagi begitu loh. Untuk khususnya untuk belajar progresif. Termasuk dengan opa yang kasih C, ya. Itu sudah opa itu sudah. Itu tuh apa? Itu sudah. Antua paham apa ya? Kalau salah opa Harika. Beta lupa. Opa Harika siapa beta lupa. Jangan sabaran. Jangan karang nama. Lah ketemu itu. Iya, antu kasih beta slide. Iya. Iya, De Freitas kalau salah. De Freitas itu kalau salah, De Freitas. Tapi nama kecil sih tahu siapa. Kita lupa. Ini yang baru meninggal belum di Bali ini yang baru meninggal Bu. Ada 1 bulan lalu meninggal, belum sampai 1 bulan kalau salah. Namanya Om Stef Manuhutu. Ya. Itu gitaris jazz bagus. Beta kaget. Beta di Bali sih pernah ketemu antua. Tapi begitu antum meninggal kemarin teman-teman antum pun video lama-lama dulu di acara-acara TVRI Bali kalau salah. Itu main jazz gila. Ya. Om Stef Manuhutu. Iya. Beta sih kenalan tua di Bali. Antum senior memang. Cuma antum baru meninggal kemarin. Kita bilang, ini hebat sekali nih. Itu dong musisi-musisi Maluku yang merantau lama itu dong rupanya main musiknya musik yang beta lihat antum video dulu muda-muda gaya-gaya main kayak Om Ule Batislano itu sudah. Iya. Malam jadi memang kawakan semua kawakan. Jadi luar biasa. Wardi, selamat malam. Salam bersama keluarga di Malaka. Di Kupang. Di Malaka. Di Kupang. Di Malaka. Salam Ardi semua. Ya. Jadi dong bermain musik secara luar biasa. Dan dong sing macam orang sombong-sombong begitu, dong tenang-tenang, diam-diam, ya. Bahkan generasi kita hampir susah tahu dong menyembunyikan ilmu diam-diam, lalu hebat. Jadi tadi berdiskusi cukup lama, cukup intens, cukup lama tadi dengan Bu Yori, dan kita harap nanti ada hal-hal yang tadi bes bilang for Bu Oi juga nanti kita pikirkan, lalu ada hal-hal yang kita pun tanggung jawab tadi mesti cari catatan-catatan kecil dari orang tua itu. Nah ini kan sekarang sudah agak susah seperti keluarga Batirane, paling mesti tanya dari anak dan cucu. Nah itu sudah harus paling sedikit ada orang yang tahu lagi. Jadi memang ini yang mengkali ketemu mulai beta usul saja sih Bu, kumpul paling sedikit ada nama lah katong pun simpan arsip katong pun musisi-musisi Maluku yang sudah musisi-musisi Maluku yang sudah keluar lama dari Ambon, maksudnya mungkin lahir di luar Ambon yang masih terus selama hidup tuh bermain musik begitu Bu. Nah, ini perlu mungkin gak baik, apalagi yang almarhum ini kan kayak Om Stef Manuhutu tuh yang di Bali, kesian.
Padahal jago, kalau menurut beta sih jago. Jago sekali. Baru di aliran musik yang Nanti Ale cek yang yang ini Manutu tuh, tuh, Om Manutu tuh. Halo. Om Stef Manutu. Bu Oi bisa cek di kalau maksudnya di YouTube mungkin untuk ada ya. Ya, Stef beta Manutu coba. di, Nanti tanya anak-anak Ikemal dulu, pengurus Ikemal, karena ada yang senior di situ, saya tanya. Jadi begitu. Kemarin Anto baru meninggal, tapi bukan karena COVID. Kita pikir Anto meninggal karena COVID, tapi bukan. Anto memang sakit lama, kata orang-orang, kata teman-teman. Beta belum kenal sama sekali sih. Oke. Hebat-hebat sih. Boy mau sampaikan sesuatu terkait dengan percakapan awal, cerita awal, karena ternyata ketemu orang tua ya seperti kita pernah bicara ya. Dan banyak nama-nama yang hilang gitu, banyak nama yang hilang seperti tadi contoh yang di Malang Opa itu. Sebenarnya begitu tahu dan kenal, kita mesti langsung dokumentasikan ya, sekalipun mungkin perjalanan bermusiknya saya terlalu tahu atau saya ada punya catatan yang banyak, tapi minimal kita harus mendokumentasikan supaya orang tua kan sebenarnya bukan cuma orang yang sudah tanda petik jadi artis saja yang kita harus mendokumentasikan. Tuh ada yang sudah punya rekaman indie sendiri atau yang macam dulu kita orang tua seperti banyak yang sudah bikin album rekaman tapi cuma beredar di Ambon, tidak terlalu diketahui rekam di luar Ambon. Ya, yang rekam di RRI, ya itu harus didokumentasikan semua itu supaya kita punya sesuatu yang lengkap toh, minimal tentang apa yang kita tahu. Kalau yang susah tahu lah, ya memang susah ya, tapi minimal apa yang kita tahu. Silakan Boy, ada mau tambah apa? Itu lagi Bu, yang beta lihat ketumpung opa-opa yang bukan saja ketemu musik yang kayak wayan atau yang lain, kayak musisi-musisi yang orkestra kayak bikin suling, trompet, itu kan itu kan luar biasa dong dari dulu walaupun cuma main tiup-tiup trompet atau suling di gereja, tapi kalau menurut beta sih dong itu termasuk komposer tradisional yang mampu menyusun komposisi lagu untuk dimainkan di gereja kan. Kayak lagu-lagu Dua Sahabat Lama dulu, orang tua dong setiup dan suling itu kan sudah pecah suara semua sulingnya. Komposisinya sudah. Betul. Kayak di Wai yang beta kenal itu Tete Eno Matakupan, itu yang sudah meninggal. Tete Eno Matakupan itu luar biasa. Beta kecil-kecil dulu tuh antua suka ajar trompet, suling. Kalau orang-orang tamu-tamu dari Belanda datang belum sambut di air Selaka tuh dan suling. Dan yang paling penting lagi itu ketumpung pelatih paduan suara di kampung-kampung ini kan, kalau mau bilang dodong itu juga kan cukup orang-orang seni lah kalau menurut beta ya, orang-orang yang berbakat sebenarnya, walaupun talentanya memang otodidak yang dong belajar sendiri di kampung saja gitu kan, belajar dengan mendengar, belajar dengan melihat. Dong pernah sekolah musik dengan setinggi yang kayak sekarang. Dong cuma belajar dengan autodidak kan. Dong itu kan hebat, opa-opa dong itu. Kayak beta di Ambon, di Wai itu ada opa Bu Hiarie. Itu kata orang Tete Bu Hiarie. Kalau untuk tuh suka kalau nenek dong menyanyi atau orang-orang tetua dong menyanyi, kalau menyanyi salah-salah tuh Anto suka datang, cuy, ludah-ludah dong, nyanyi yang benar, cuy. Kita kalau dengar mama dong cerita kalau opa-opa dong, tete dong kalau latihan choir itu lucu-lucu gitu jadi. Tapi bagi beta sih dong itu termasuk komposer sih menurut beta, walaupun dong cuma di kampung masing-masing, tapi dong itu sudah sangat hebat gitu. Dan mungkin sekarang mungkin ada yang muda-muda lagi ya, yang dong belajar juga muda-muda aja. Tapi bagi beta tuh orang-orang tetua yang dulu itu yang punya hebat-hebat lah beta, menurut beta begitu. Selain musisi yang profesional di bidangnya ya,
Ya, ya. Yang ini Usi Teresia. Teresia lewat sih ada bilang Om Teo Akihari kali Bu Hence atau Bu Eca. Om Ini Teo yang di Akihari mana ya? Dalam konteks apa? Usi Tresya ini, Usi Tresya bilang Om Teo ini di kota mana? Di Ambon kah? Di kota mana? Tadi ketemu ada Ambon. Om Teo Akihari itu di Ambon, tapi maksudnya dalam konteks apa? Coba Eta coba, boy kirim link ke Eta kan kali Eta bisa masuk lo carta sedikit yang ketong kak. Oke. Dan cuma jaga restoran saja Eta. Ada nunai. Oke. Jadi boy Nah, lanjut ini boy Kak. sebelum Teresia masuk menjelaskan atau apa? Ya. Oke, iya ya, sebentar beta kirim ini ke Edi dulu Bu. Ya. Coba Bu Eca teruskan link. Kirim salah alamat tuh. Teruskan link ke Edi dulu Kak. Teresia. Nanti beta teruskan link ke Edi. Iya. Ya, Edi teruskan link ke Edi. Iya. Beta teruskan link ke Usi Teresia, Bu Ence tolong ke ini ya, ke Kakak Edi. Siap Bu. Oke. Boy, Ya, ada maksudnya sesuatu yang mau tambah boy? mengingat begitu supaya Bu Ence menyanyi lagu toh. Kan ada tuh. Kami bernyanyi untukmu. Kami bernyanyi. Betara tunggu jangan sampai adik-adik dong ada cover Akang belum cover lah. Beta kirim ke Usi Teresia, selamat malam Teresia katu cek Facebook lah lihat undangan mungkin masih sedikit. Bukan yang lagu ini juga Pak? Iya, yang lagu ini juga. Ini bagus sekali. Kakak kirim ke Kakak Edi kok. Sudah. Oke, Kakak Edi jangan lupa kalau masuk jangan cuma komen di ini masuk lah ya aduh. Siap. Laki-laki pun nomor baru so ada. Oke ya beta tadi Bu Eca punya diintroduksi awal tuh memang harus ini inventaris ke hari ini kan kalau bicara soal data untuk Maluku sudah ada data-data berkaitan dengan budaya, bahasa dan lain sebagainya kan sudah ada Museum Sualima, sudah ada yang lain-lain, lalu di Belanda ada Museum Maluku, tapi museum yang secara khusus dibuat untuk semua musisi Maluku yang seperti Bu Ence bilang yang dari berbagai latar belakang musik dan lain sebagainya berkaitan dengan musik entah untuk folk, tradisional dan lain sebagainya itu memang perlu dan ya suatu saat semoga ide-ide yang sementara dibicarakan di Nibeta ini bisa direalisasikan ke depan untuk musisi-musisi Maluku ini. Ketong berharap ya semoga ketong bisa membuat akan menjadi sebuah kenyataan lah ya, sebuah kenyataan. Kalau beta sih usul kalau nanti dia terlaksana maka ketong kasih namakan Museum Bing Lewat Kabesi. Dan ini lagi Bu, yang tadi ketong ngomong tentang selain musisi-musisi yang player musik ya, kayak Opa Bing, kayak ketong musisi-musisi yang jazz dan segala macam. Kan ketong bicara tentang berarti ada yang komponis juga, komposer ya, komponis yang bisa bawa lagu-lagu tradisional Maluku, yang mengaransemen lagu-lagu tradisional Maluku sampai lagu itu bisa terkenal di skala internasional. Misalkan ada lagu, beta ingat dulu lagu Toki Gong kalau tidak salah itu. Kan Toki ya, Om Krista itu punya Om Krista Mela.
Toki Gong Gong. lagu itu sampai mendunia gitu kan. Samela. Orang nyanyi lagu itu. Jadi Toki Gong. itu kan Semua pencipta. di universitas-universitas itu dilombakan. Nah, itu kan lagu itu lumayan terkenal ya. Berarti kan mereka itu kan juga, kalau menurut beta sih komponis-komponis hebat. Orang musisi-musisi hebat juga. Oh iya, jelas. Tak- Jelas. Takadong apa? Jelas. Takadong apa Toki Gong, beta lupa tuh. Toki-toki. Jadi maksudnya Toki Gong. Toki-toki ke apa? Toki Gong kalau gitu. Pokoknya lagu-lagu paduan suara dulu. Toki Gong. Beta sempat Takadong apa beta sempat ada dulu latihan lagu itu juga. Dan kayak ketumpungnya kayak yang dulu beta sempat lomba paduan suara, beta dulu sempat ikut aktif di paduan suara di kampus juga, sempat jadi tahun 96 itu beta sempat ikut paduan suara sampai di kampus Unmer itu BSM sampai kita dapat suara bass terbaik itu. Beta ingat suara bass terbaik waktu itu, beta termasuk salah satu waktu ambil piala itu katanya dapat presiden masih Pak Harto waktu itu, beta lomba di Taman Mini. Lalu beta sambil belajar paduan suara itu beta lihat banyak tokoh-tokoh paduan suara di Indonesia ini yang berasal dari Maluku juga. Kayak Tante Catherine Leimena kalau saya salah. Itu pakar paduan suara Indonesia juga, itu salah satu pakar paduan suara Indonesia. Beta sempat ketemuan tuh waktu juri di ketong lomba di ITB dulu. Peksiminas ini pekan seni mahasiswa bukan LP Sapti ini lomba paduan suara antar perguruan tinggi se-Indonesia. Itu sempat ketemu dengan Ibu Catherine Leimena ini. Dulu sempat juri pelatih Indonesia Idol awal-awal zaman Joy mereka itu. Anto sempat beta lihat, Anto sempat latih itu. Tapi itu pakar paduan suara loh itu, Bu. Iya, pelatih. Dan itu kita belajar paduan suara kan di luar semua, pasti sekolahnya di. Beta lupa Anto pun sekolah di mana. Tapi kalau Bu cari Anto pun gitu kan, untuk belajar di luar negeri semua kan sekolah di luar negeri, sekolah paduan suara khusus itu kan. Selain itu pakar-pakar paduan suara yang lain juga pasti ada ya dari Maluku. Sempat ya beberapa yang dari Ambon juga, Opa siapa itu yang sempat latih di Papua. Opa siapa ya? Saburua kah? Buresa. Pelatih paduan suara Syahu Barua kalau saya salah itu. Itu lumayan, dia sempat juara satu nasional juga paduan suara yang dipimpin sampai bisa keluar negeri juga kalau misalnya. Bunce Sapuri kali. Bunce Sapuri. Sahu Barua kalau saya salah. Ya beta tahu sih. Sekarang memang pasti banyak lagi yang latih choir, latih paduan suara yang bagus-bagus di Ambon pasti. Memang sampai sumen dunia lah begitu. Cuman katong kan pernah tahu. Cuma bagi beta dong juga termasuk musisi-musisi yang katong perlu apresiasi lah. Menurut beta gitu. Oh iya, setuju. Ini yang Takadong apa Toki Gong, Bu? Takadong ini Takadong.
Ya Bu, itu Tokigong, Opa Kompres Tamaela, Antua punya lagu tuh sudah ada di festival-festival khususnya di universitas-universitas di luar negeri. Terus yang Sahuburua itu Antua di Papua Barat di Manokwari, kontingen Papua Barat. Antua lalu yang meninggal kemarin di Ambon yang Unpati punya itu juga kan Bu Michael yang Gapun yang Kaks itu loh yang meninggal. Itu salah satu terbaik dia yang muda dari Maluku punya kontingen. Ya. Lalu kemarin beta belum sempat sih email dengan tua Usi Shakila Serhlawan. Shakila Serhlawan ini itu juga salah satu idol. Dia nyanyi lalu dipindah orang Ternate. Itu latar belakang penyanyinya keluarga di gereja, nyanyi salah tuh dapat toki dan sisir, dapat toki dan kepala dan sisir Bu. Ya, lalu pindah ke Amerika, lalu sekarang Antua ada di Turki, tinggal di Turki tapi terus nyanyi di Turki. Dia dulu tinggal di Benteng itu, di Benteng di sebelah Om Paliama di keluarga Paliama ada gereja satu itu di keluarga Nusi di Benteng Putra ini. Nyanyi salah tuh dapat toki dan baru. Jadi semua kayaknya latar belakang penyanyi Maluku itu kan sebenarnya kan berangkat dari lingkungan gospel, lingkungan gereja, penyanyi choir dari gereja. Atau Pung Legend juga kan begitu toh, atau Pung Legend GF juga kan begitu toh. Glenn Fredly juga berangkat dari penyanyi gereja, lalu akhirnya orang gitu. Ada satu lagu yang beta ingat yang punya yang Natal yang bagus tuh Bu Hence. Sejak kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Itu kan dia pun lagu, dia nyanyi lagu masih Antua, Bung Glenn masih kurus waktu itu sekali waktu lagu itu. Jadi latar belakang penyanyi Ambon itu kan sebenarnya dari lingkungan gereja, lingkungan paduan suara, vokal grup, mirip-mirip dengan penyanyi Amerika. Penyanyi Amerika mereka yang top seperti yang nyanyi lagu Always ini, Bu. Yang sudah meninggal ini nyanyi lagu Always. Always apa? Yang I will always love you. I will always love you. Iya. Whitney Houston. Whitney Houston. Mereka berangkat dari lingkungan gospel, dari penyanyi gospel, penyanyi choir di gereja, choir di gereja. Mereka berangkat dari situ, sama dengan di Maluku. Jadi kemiripan penyanyi gospel di Amerika itu sama dengan latar belakang orang di Maluku itu dong, berangkat dari paduan suara. Kira-kira begitu Bu. Siap. Bu Hence menyanyi satu lagu dulu, lagu yang tadi tuh. Lagu yang sang legenda Kak? Lagu legenda tuh dulu. Iya dulu. Itu lagu melodinya terlalu bagus sih. Minta izin sama yang pung lirik dulu tuh. Izin nyanyi dulu. Lagu pung lirik. Lagu sama Bu main di mana? B, siap. Di B. Ya. Kau sosok legenda bagi kami generasi ini. Kau sang seniman sejati, kau yang berkarya dengan hati. Kini kau telah pergi, meninggalkan kami di sini. Ini kami bernyanyi, ini
semua melodimu. Kami bernyanyi untukmu yang telah pergi dan kembali. Kami bernyanyi dengan semua melodimu. Kami bernyanyi mengingat tentangmu. Kau sosok sang legenda bagi kami generasi ini. Kau sang seniman sejati, kau yang berkarya dengan hati. Kini kau telah pergi meninggalkan kami di sini. Kini kami bernyanyi ini semua melodimu. Kami bernyanyi untukmu yang telah pergi dan tak kembali. Kami bernyanyi dengan semua melodimu. Kami bernyanyi mengingat tentangmu. Kami bernyanyi untukmu yang telah pergi dan tak kembali. Kami bernyanyi dengan semua melodimu. Kami bernyanyi mengingat tentangmu. Kami bersaksi tentang karya hatimu. Ini buat semua legenda-legenda ya. Itu bikin buat Opa Ben, tapi ini bisa itu bisa persembahkan buat semua legenda musisi Maluku ya. Beta kira maksudnya begitu. Ya. Karena kayak lagu-lagu yang lagu ini memberikan makna banyak untuk semua iya, musisi Maluku. untuk semua legenda musisi Maluku. Lalu beta lihat gini Bu, kayak lagu-lagu kayak Toki Gong tadi itu kan sampai bisa mendunia begitu, sampai sudah diaransemen oleh banyak komposer-komposer juga. Ada banyak lagu-lagu Maluku juga yang diciptakan, tapi diaransemen sama komponis-komponis lain kayak orang Batak tuh banyak komponis, banyak orang-orang Batak yang komponis hebat-hebat juga. Dong mengaransemen lagu-lagu Maluku justru. Jadi lagu yang sudah lagu mentahnya dong ambil dong aransemen dan lagu itu dipakai jadi luar biasa, dipakai di lomba-lomba choir di tingkat internasional malah nasional dan internasional ya. Jadi lagu don Cip bagaimana dong bikin lagu yang kalau menurut beta kayak Bu Roy Pusyair itu memang dari hati. Kalau bikin sesuatu dari hati kayak almarhum Mendiang Glenn kan bilang bikin dari hati akan sampai di hati, sebenarnya itu ya, sebenarnya. Nah, lagu Toki Gong cuman bunyi-bunyian Toki Gong jadi dengarkan takadong dengar bunyi gong sampai bunyi itu kan cuma bunyi-bunyian yang lo nyanyikan itu bunyi Toki Gong takadong gitu. Cuma bunyi-bunyi saya yang diaransemen sampai dengan suara manusia bisa mendengar suara Toki Gongnya di situ dengan suara manusia gitu. Dulu waktu belajar paduan suara mau lomba di Bandung yang Ibu Catherine itu baru kita banyak
Antua bicara banyak. Katong nyanyi choir itu sebenarnya kayak lagu Takadong tadi. Katong membunyikan suara manusia itu sampai menyerupai bunyi gong itu. Gitu. Ya. Jadi kalau diamati dengar suara manusia itu kayak kita ingat sekali antum kata-kata dulu itu dengar lagu itu. Itu kayak semacam ada bunyi-bunyian kan, walaupun kalian nyanyi dengan suara manusia, suara yang keluar manusia, tapi coba dicermati itu ada bunyi-bunyian di dalam suara kalian itu. Coba diamati, didengarkan baik-baik. Ada bunyi-bunyi gong yang dibunyikan di sana. Hebat itu, ya, lihat orang-orang komposer sampai itu bisa ciptakan sound dengan suara choir di aransemen sedemikian rupa sehingga keluar bunyi-bunyian tradisional gitu. Ada ada pianis legenda, bukan legenda sih, dia internasional juga kalau tahu Yani itu dia suka kalau dalam setiap konsernya terakhir dia punya konser beberapa waktu yang ada di Akropolis itu dia menggunakan bunyi-bunyian yang aneh-aneh juga. Yani ini pianis yang Rabu Gondrong asal Yunani. Kemudian yang terakhir itu ada Tokyo Myers. Tokyo Myers ini juara American Idol. Itu dia bikin berbagai bunyian, Bu. Itu luar biasa. Jadi dia bikin berbagai bunyi-bunyian yang jadi ramu, jadi musik toh. Nah, itu kalau sama Om Kris maka sampai sapu lidi saja. Sapu lidi dan ketemu bilang toleng-toleng di Ambon kita Bu, toleng-toleng ini. Toleng-toleng. Iya, toleng-toleng. Nah, itu karena beta rumah dekat Antua toh. Nah, Antua dibawa kantor Kuda Mati lalu bagus satu rumah pendeta dengan keluarga Dama main. Jadi Antua tuh itu dengar bunyi aneh-aneh menyapu lidi nih dari namanya pulidian dari Mayang Kelapa ini. Antua bicarakan jalan-jalan Antua itu kulibia yang dia mata bulang besar nih lalu Anto akan menjadi dia ada tuh buto lanto pakai sendal lanto garu-garu akan begini jadi alat musik kita lihat sedap ini apa Kris Tuhan hebat karena memang Anto belajar musik etnik di Filipina juga. Anto kan lulusan Master Music of Ethnic Art kalau nggak salah di Filipina, Om Kris ini. Jadi pendeta yang memang bagi dia musik itu teologi. Jadi dia musik itu teologi bagi dia. Nah, dia mendedikasikan hidupnya untuk musik ya luar biasa. Sebenarnya ya beliau juga perlu diapresiasi lah, perlu diapresiasi. Misalnya paduan-paduan suara itu atau kalau beta misalnya Pesparawi. Kalau Pesparawi pas di Ambon ya orang Ambon harus buat misalnya penghargaannya itu atau plakat atau piala atau apa Kris Tamaela Award begitu karena memang dedikasinya di situ. Dedikasinya ada satu di Ambon sebelum Pak Kris Tamaela itu termasuk saya papa punya guru juga namanya Om Buce Sapuri. Om Buce Sapuri itu antos yang terlalu terkenal legend tapi untuk paduan suara untuk nyanyi-nyanyi grup band untuk nyanyi suara antos termasuk salah satu juga yang bagus. Ya. Opa Buce Sapuri, ya. Jadi itu yang luar biasa. Banyak sebenarnya, banyak. Cuman kan mentalitas katong orang Maluku ini, ya jujur saja saya bilang katong mentalitas katang. Mentalitas katang itu kalau katong kasih masuk katang dalam ember, katang itu sempurna bisa keluar dalam ember. Karena apa? Dong satu sungai di atas, yang lain di bawah tuh kasih jatuh lagi, kasih turun lagi. Nah, itu kemarin yang ketong yang di Usi Ingrid punya status itu akan paling keren yang dong bilang Bajeles nih. Nah, itu mentalitas dulu Belanda jajah lalu mentalitas inlander itu harus dibuang jauh-jauh tuh di Maluku. Mentalitas inlander toh itu harus dibuang. Ya, makanya beta masih ingat kemarin beta punya video yang diskusi tentang Glenn. Itu coba ketemu buka. Kalau yang banyak orang yang ada dari Usi Anas, Bu Hence, kemudian ada dari macam-macam itu yang ada siapa yang di grup media siapa itu, kemudian ada yang lain lagi. Banyak itu salah satu yang legend yang Glenn Fredly bilang adalah dia mendorong orang untuk maju.
dia kasih kesempatan. Nah itu yang luar biasa. Itu yang beta senang. Artinya bukan ilmu ketam, tapi Glenn berikan kesempatan pour adik-adik maju, kesempatan pour dia bina doang, dia kasih dorongan. Itu yang begitu boleh. Bukan dep orang pulangka, orang mau maju lalu batasi orang pulangka dengan cara yang sembah itu. Karena itu musik di Maluku itu satu yang kayak kemarin Kak Rido sudah bilang itu betul ekosistem dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk menata kota Ambon menjadi kota musik, pemerintah cukup bagian yang memberikan legislasi aja, memberikan motivasi dan dorongan dan berikan dana. Kalau pemerintah duduk atur musik, maka musik dipolitisasi. Musik bisa dipolitisasi. Ya toh musik yang bisa harus para pelaku musik yang bisa mengatur musik itu dengan baik sendiri, para insan musik lah, kira-kira begitu. Lalu selamat malam Kakak Eri Hatu Putih Sadau. Selamat malam Boy. Facebook berapa hack soalnya, jadi dia agak sedikit trauma. Gara-gara angin barat orang itu. Aduh. Kita baru sampai Bu Ece baru sampai dari Gladi Bersih untuk musyawarah kota dan musyawarah pusat Ikemal tuh. Jadi Ikemal Kota Jayapura punya, jadi baru Gladi untuk acara dan lain-lain, jadi baru akan pergi. Jadi baru sampai mandi nih lah, Bu Hence punya link itu masuk lah, beta saja Bu. Mandi dulu baru beta. Makan Kak? Jangan tanya Bu. Oh jangan tanya, iya. Poro-poro sampai pipi su kamu semua tuh baru semakan. Iya. Saya bukan kamu tapi montok. Deng, kata pakai kamu aja Bu. Kalau pakai montok sempat. Pokoknya ya. Facebook masih new tuh. Facebook masih new, betul Ambon ya makan. Beta Ambon ya makanan dulu. Mumpung Facebook masih new. Beta belum berani terima akan karena beta masih ragu. Tuh, belum ada bukti bahwa Facebook itu dia bahwa sudah Bu, dia pun kode kebenaran itu ada Philip di tengah itu, Philip. Nah, di pun kode kebenaran itu ada Philip itu. Iya. Barang Filipus tuh kan. Ipus. Kalau nama Filipus itu berarti akan panggil Ipi sudah Bu, Ipi. Di kondisi sekarang panggil Ipu saja. Ipu saja, Ipus. Oke. Ipus ada senang nih Bu Eca, soalnya kan mungkin menang terus toh. Terpakai itu menang di kala pandemi itu sempake. Ini sempake. Saya teruji. Karena pemain stop bicara menang itu. Pemain 12 yang ada, pemain ke-12 yang ada soalnya. Bu. Yo, saya bisa. Justru menang yang ada supporter itu luar biasa. Kalau ada supporter itu biasa. Justru menang yang ada supporter itu yang luar biasa. Mari kita lanjutkan ke menyanyi saja. Stop bicara musik. Siap. Lanjut. Oke. Jadi Ale hibur dia satu lagu dulu. Hibur laki-laki yang pun Facebook udah dapat hack nih. Mesti karang lagu WhatsApp dapat hack, Facebook dapat hack, bikinkan jadi lagu dong. Siap beta. Bu, beta sing ada dapat strap ampa warna itu temu kasih beta pu strap ini per dia strap gitar ini. Beta sing dapat lihat ini. Bu saya dapat strap gitar ini kan? Saya dapat lihat. Akan macam habis tunggu strap ampa warna saya dapat beta bikin strap sendiri sudah mau.
Omaku. Kita nyanyi satu lagu dulu. Yo, nyanyi satu lagu dulu. Beta pun kunyadu parbumaku bico banta poro bibirang bugung dosa dikitukan kewele umatku sabang sore bagai pica-pica stel di mata jalan tunggu si Engge pulang kantore makue suada Bumaku sulia, Engge dan sana. Bumaku maniso, lepo sepaskan. Engge sulia, bumaku tunggu. Engge senore, Engge sutau, bumaku kuliah. Maku ikaw Engge pumbalakane Maku bisi-bisi parenge Engge kata lucu apa? Engge balas potong terus tahu sekali nih biar Engge marah maku sing ambil pusing Beta pun punya parbumaku bico banta poro bibirang buku sari tukang kewele umatku sabang sore bagai pica-pica stel di mata jalan si Engge pulang kantor makue suada umatku sulia Engge dari sana umatku maniso lepo sepas sekali Engge sulia umatku tunggu Engge senore Engge sutau umatku kuliah Maku ikaw Engge pumbalakane Maku bisi-bisi parenge Engge kata lucu apa? Terus makan sekali nih biar Engge marah maku sing ambil pusing biar Engge marah maku sing ambil pusing sudah lagu itu aku mesti begini lagu itu aku mesti begini beta pun konyadu parbung ipos bico panta poro bibi rambo kundur sedikit tukang kewele bungi pusabang sore gaya pica-pica sesuaikan konteks tuh malam ini itu kenapa harus ada kenapa dulu tuh harus maku tuh selalu dengan Engge itu kayak Romeo dengan Juliet begitu di Ambon itu kayak Romeo dan Juliet maku dengan Engge itu ada pasti ada ceritanya gitu di Ambon itu kan ya kalau begitu Wence di Ambon itu orang Ambon membangun keakraban itu dengan sebenarnya itu satire tapi dibahasakan dalam lagu dalam bahasa. Jadi tokoh Engge dan tokoh itu tuh akan semacam satir yang baik dalam bahasa pergaulan lah orang Maluku. Jadi dua tokoh itu tuh jadi semacam tokoh lah dalam satire akan dalam lagu. Jadi beta pikir kayaknya mesti angkat Maku dan Engge ini sebagai tokoh yang kayak masa Romeo dan Juliet itu terkenal di dunia, semua orang tahu Romeo dan Juliet. Sebenarnya Ambon punya Maku dan Engge ini sebenarnya.
Kalau menurut beta, kalau Romeo dan Juliet yang terkenal mendunia, atau Maluku sebenarnya punya Maku dan Engge ini. Ya. Harus ada film-film yang menceritakan tentang Maku dan Engge sebenarnya. Cuman kalau Romeo dan Juliet, ya. Romeo dan Juliet itu kan mendunia, Bu. Itu kan Romeo dan Juliet itu kan kisah fiksi tulisan William Shakespeare toh. Cuman itu kan kisah percintaan yang akhirnya dua mati nuracung sama. Cuman kalau Engge ini nih kisah cinta juga. Kisah cinta yang ada yang bilang Engge yang makula kisah cinta lah lari kawin toh. Nah, lari kawin. Gaya akan gaya cerita yang Mama Ana bilang kemarin itu yang Uladong menyanyi dengan alasan lewat di muka rumah lah kuti gitar, kuti juk, ukulele lah. Menyanyi padahal itu menyanyi kode itu. Tapi kalau menurut beta sih istilah Maku dan Engge ini Ambon punya banget ini. Jadi kayak Romeo dan Juliet lah itu ketemu harus bisa. Soalnya ada istilah lain lagi. Maku dan Engge ini paling dari dulu paling orang Ambon itu dorang paling suka ganti-ganti tiap bikin nama. Gaya misalnya Christina tuh dong kasih ganti nama Kristince lah dong panggil Tince. Abarang jadi Ampi. Iya toh Abarang jadi Ampi, Karel jadi Kace. Ya. Maku ini kan ganti Markus toh. Markus itu sudah. Markus. Lalu Engge ini apa, Bu? Engge ini apa? Engge ini Angelina. Angelina toh Angelina toh lalu ada Wilhelmina. Jadi panggil tuh Wilmince. Bapak kami. Ada yang di Ambon itu laki-laki Yako. Tapi yang perempuan Yakomince. Engge itu dari Henderina. Henderina betul Henderina. Henderite itu Henderina. Jadi Engge. Henderina jadi Engge. Oke, ada laki-laki di bawah kasih komentar sedikit dulu tentang Maku dan Engge. Ada baru masuk habis makan kenyang semua pipi su kambong itu. Mari kasih komentar sedikit Kak. Mengkali ada ide lagu apa lagi kalau bisa menyanyi sama-sama. Kalau beta itu Engge de Maku tuh kan ya sudah ketemu kayak di kampung-kampung tuh kan atau bukan di kampung tapi kayak kan. Sedikit ada suara jauh. Kalau beta itu di Engge de Maku nih kan kayak kata suka jadikan ketemu tamang tuh ikon begitu atau dia nih figur atau yang lucu-lucu begitu. Ini dia mesti dijadikan kayak gitu jodoh-jodohkan dorang begitu. Jodoh-jodohkan dorang. Iya, pasangan-pasangan. Wah, ini Engge mesti dah. Kebetulan Engge de Maku mungkin pun nama ini lucu begitu ya. Iya. Kebetulan ikon dua nama ini lucu jadi akhirnya itu sampai mungkin lalu dong bikin kampung lagu tuh. Mungkin menurut beta begitu kan. Katun dulu juga tamang nama-nama asli itu ya tadi Bu Oi bilang Bu Eca. Itu singkat-singkat gitu. Memang kali Engge dengan Markus tuh dong badot lah jadi badot. Badot lucu. Karena dong badot ya katun suka jadikan dong itu untuk kayak baterek dong. Lalu akhirnya mungkin terpikirkan lebih katun bikin Dondo punya cerita lewat lagu nih begitu tuh. Bisa juga seperti itu. Memang itu suka tuh sintoakan dari mana tapi ya mungkin katun berpikir begitulah. Ini Bu Eca, beta sampai sekarang ini masih cari lagu itu mudah-mudahan Bu Yori kalau dengar lagu ini itu anto tahu akan pun lirika, tahu akan pun kaset Bu beta cari akan sampai sekarang belum dapat ya Bu. Silakan. Yang akan paling bagus ya akan begini nih. Oh tince kau pramugari Garuda. Oh cinta para jelita Surabaya ke Jakarta di udara penuh dengan kenangan
Itu kira-kira kita cuma ini akan itu sentos apa menyenangkan, tapi akan boleh bagus. Jadi itu kalau saya salah itu Black Sweet atau Black Brothers ya? Iya Bu, beta aduh akan dari cerita tuh Nona Tinci ini dia berangkat ke Surabaya dari Papua ke Surabaya ke Jakarta lah, tuh bagaimana aku boleh bagus. Tinci. Tinci pramugari Garuda. Oh, Tinci para jelita. Black Brothers itu. Jakarta. Di udara penuh dengan kenangan. Nanti cari Black Brothers punya itu. Nanti cari yuk. Ambil. Siap. Di atas tape itu L. Bagaimana ini? Gue ini punya mic. Beta panggil kecil para ambil kipas angin cas nih barang panas di sini. Sedap. Menyanyi satu lagu dong Kak, jadi. Ya, bisa Bu Eca, saya mau bilang Bu Ence, saya mau bilang Bu Oi. Nanti akan langsung keluar baru kita. Kemarin ada main itu. Akan muncul cuma coming soon saja. Sedap. Ini apa hari keempat ya? Coming soon semacam kata nonton bioskop saja lalu. Tulisan coming soon di luar. Kasih akan 1 menit lah. Ya. Terus logonya kan 1 menit Belum. Bu Edi ini kan Antua kalau bilang kayak bioskop, Antua kan dulu tukang main di Ahoy dan Bintang Leo tuh. Kebetulan baru dapat ada operator ini yang memang gila. Jadi ya sudah lama. Kami tadi bilang next project. Sebelum dong hacker itu kan tulis next project. Mantap. Jadi sebelum dong hack itu kan ada tulis tuh, main game dulu tuh, main game baru tuh. Next project. Kebetulan ada dapat adik-adik yang operator bagus jadi nanti kita tinggal atur dia. Siap. Mantap. Praise God. Oke. Praise the Lord. Praise the Lord. Ada apa lagi? Ada lagu apa lagi? Satu lagu lagi. Beta santai mau nyanyi lagu apa lagi? Lagu Amon juga habis di kepala. Kayak ada ingat lagi. Saya nyanyi saja. Naik ke gunung Nona, tinggi sekali. Kali kanan dan kiri, laut biru melulu. Meski cinta tinggal cinta, Mama panggil pulang doloe. Meski cinta tinggal cinta, Mama panggil pulang. Burai dulu. Ya. Beta ada ingat lagu itu, cuman lagu vokal. Kalau beta ingat lagu itu tuh akan lama sebenarnya sih, bukan lagu Ambon ya. Cuman beta pernah nyanyiakan dengan teman-teman di gereja yang ini, gereja Cina di Ambon ini. Yang akan sudah jadi Hok Tong Im kah bagaimana itu? Bagus bagaimana bisa ditong ini? Gereja Cina, gereja Protestan tapi yang China semua Bu. Akan di dekat Kudus apa? Mangkali kamu kalau Kudus. Yang kalau sing salah beta suka lagu itu sebenarnya, cuman beta akan pun kata-kata itu yang orang suseng saya upgrade akan lah yang begini gue cek mungkin kalau buka-buka grup pernah menyanyi karena semua dekat paskan itu.
I don't know why Jesus love me. Oh iya, itu beta kan suara beta live itu deh, beta live dan teman-teman itu. Iya, beta karyakan orang-orang jarang nyanyi lagu itu, khususnya yang artis Kristen yang besar ya nyanyi. Cuma beta senang lihat anak-anak Ambon kalau nyanyi lagu itu, vokal grup yang lagu itu bukan lupa. Kalau lagu-lagu yang lama yang Ambon tuh sing nanti pernah menyanyi dan lupa juga banyak ya. Kalau Bu Oi mau cari itu akan nama grup itu dia dulu Trio Agape. Itu Trio Agape ada Manuhutu, Yakob Nahuae dengan satu Yonas Soisa. Oh ya, Yonas Soisa. Saparah saya Yakob Nahuae Saparah saya. Bukan Yakob Nahuae. Bukan Yakob Nahuae. Yonas Soisa. Yonas Soisa. Ada Manuhutu ya. Ada Manuhutu, Yonas Soisa. Satu siapa? Yang satu lupa. Beta kira Om Ade, beta kira siapa? Kan trio kan 3 orang. Yakob dong ada tiga. Parah. Itu trio Agape itu ada Manuhutu, Melki Guslow dan Yonas Soisa. Tanya di sini kalau saya mengerti. Live sudah pakai jadi cara kami kirim baju. Siap. Tapi lagu satu belum ready. Lagu kaset saja kata bikin jadi CD mau apalagi suara di YouTube. Memang asik boy, lagu itu memang asik sekali. Beta ada kirim Buroi itu, beta ada live tuh. Buroi beta ada kirim Buroi di Siap Dangke. Iya Tony Adam telah keluar gitu. Kan ketemu live itu. Iya. Siap Dangke Bu. Lagu satu lagi, lagu apa lagi Bu Ence? Lagu apa ya? Coba cari lagu yang agak susah. Dia tuh kopel semua, beta masih bingung itu lagu apa, beta belum mau nyanyi lah, bingung lah. Kalau lagu itu kan banyak tahu tuh, katong naik perahu keluar Labuangi, hati suta karua mau tinggalkan Amboni. Iya tuh angin sibu-sibu itu. Judul lagu itu Katong Naik Perahu. Judulnya kamu lah Katong Naik Perahu Kak? Iya, Katong Naik Perahu. Katong naik perahu keluar Labuangi, hati suta karua mau tinggalkan Amboni, angin sibu-sibu datang tiupen senyum menggai, jangan mundur. Di pengref kita kurang gitu tau. Keluar Labuangi, hati suta karua mau tinggalkan Amboni, angin sibu-sibu datang tiupen senyum panggayo, jangan mundur. Beta terasa kanyonge sampai jadi bagi tinggalkan ibu
sungguh manis tapi apa boleh buat, nasib katong bahagia. Mari panggayo saleh. Mari panggayo maju. Itu sudah palirik tapi lupa menyanyikan. Ya, ini baca ada seperti Teresia bilang, laut seresa menyanyi lagu Ambon. Katong naik perahu keluar labuhani. Ini juga Nonemi nih, siapa yang cipta sih tahu nih Nonemi. Kau tinggalkan Ambon nih, angin sibu-sibu datang tiupe, senyum mari panggayo, jangan murungin. Nyongi sampai jadi begini ye, tinggalkan ibu dan bapak, Josu asilawanye, tapi apa boleh buat, nasib katong begini ye, mari panggayo nyongi, panggayo maju ye. Panggayo maju ye bro. Ini terusnya baterai begini nih yang sudah Usi Teresia masuk dong. Kali ada mau ngomong apa? Kita sendiri Pak Usi. Sekali masuk lagi satu lagu Kak Usi. Dia menyanyi, dia masuk dan dia menyanyi, dia pengopok lagu aja. Yo, dia menyanyi lagu angin barat aja. Terus kirim di messenger Usi. Mau menyanyi satu lagu tapi akan saya apalah. Kita berlayar jauh. Itu sudah. Kasih kunci aja. Beta berlayar jauh dari Amboni, di tanah orang baru orang Ambon menyanyi, orang yang sini dari Ambon seperti menyanyi lagu itu, yang di Jayapura kasih di Denpasar kan. Beta ngapa beta menyanyi for Komoran 3 tambah eta buang diri begini. Lihat satu cuma nangis di bawah tuh. Tahu katun yang jauh saya katun tawakan. Ini kita semua suruh dengan gitar, mana Edward pun gitar. Kalau laki-laki itu dengan keyboard. Yang ini lah isu ini. Sudah. Gitar kecil ini kayak beta kenal kah? Itu Aman punya dulu tuh yang katun nyanyi dia. Atau sih mau kasih apa? Atau kasih tali putus memang. Kalau kuang macam. Sekarang kamu harga 750. Dulu ketemu beli cuma 150 ya. Beta datang, antum sengaja singkat sekolah, antum ke sekolah yang tali putus. Antum bilang kata ini bawa ini juga barang ini akan tali putus lah. Ya, beta mau balik. Pas akan
tali sudah jadi lah, waktu bilang kata jangan lupa bawa pulang gitar, bapak kal. Pasti jangan cari tak busuk-busuk di sini di Marti. Beta kasih saya gitar bagus mau. Untuk gitar simpan dalam kamar, baru untuk kasih beta gitar itu memang ada sarung, tapi pas beta mau buka beta lihat itu putus. Ayo, kali itu akan putus sudah lama. Terpaksa beta mesti balik tak. Oke. Hotel. Satu lagu Ence. Nanti lain kali baru menyanyi. Roy nyanyi dulu satu lagu. Ada satu lagu sebenarnya. Anto Sumaso. Usi kasih hidup ini usi mic deng mikrofon. Teresa masuk kan? Iya, tapi belum connect ini. Yes aja usi lalu kasih hidup mic dengan mic apa kamera juga sih baru terhubung nih. Beta berlah, ya jauh. Lagu itu sudah jauh dan. Tapi itu tidak terlalu sedih Bu, tapi yang sudah berlayar itu yang. Iya. Sudah berlayar itu yang sedap. Sudah berlayar. Nah itu bikin beta menangis itu. Usi aktifkan kamera saja lalu masuk di Sumaso nih Usi Sumaso tapi belum aktif ya. Karena tinggal kasih aktif kamera saya Usi. Waktu hujan sore-sore Kilat sambar pohon kenari jalan menari mari dansa dan menari pukul di fatotua kata bani di kareta siono hati tua. Halo. Jangan pergi. Selamat malam Usi. Selamat malam. Bung selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Siap. Selamat malam. Eta, bye-bye toh. Bye. Selamat sih Eta kak. Nyanyi satu lagu dulu, nyanyi opa pun satu lagu dulu. Eroy. Selamat malam. Eri juga untuk Bung Hence. Iya Usi. Yang Eri itu nama Bu Edi, panggil Edi Bu UPC. Edi, oke. Nah, Bu Edi. Ya, Edi Philip. Dong semua pakai nama-nama tanah habis jadi kecuali yang ketemu ini aja. Karena Usi Sumaso itu juga nama tanah tuh. Langsung aja ketong request Usi permanyanyi opa satu lagu dulu toh opa legend satu lagu master lagu satu dulu. Beta tadi mau dengar Beta Pulausu menyanyi lagu Ambon. Lah tadi sudah. Betul. Lausu bagaimana nih? Next. Bye-bye seperti yang Adenona dan Lelia saja nih. Siap. Usi tarik satu lagu dulu katanya cuma dengar kaset saja tuh. Itu sudah. Sekarang dengar live tuh. Kayaknya yang di kaset juga bukan Beta itu Beta pun tante Pola sudah almarhum dengan Papa Hari. Lause, lagu apa ya? Katong naik parau, itu ya? Itu sudah. Asik. Ari. Wence mainkan sudah, sebentar. Ya, siap itu. Main lagu juga? Ya. Ya. Katong naik parau keluar labuane hati sio tak karuan mau tinggalkan Amboni angin sibu-sibu datang tiupe Jonyo panggayo jangan murungi beta terasan kanyonge sampai jadi begini
tinggalkan ibu deng bapa, sio sungguh asing lawangi. Tapi apa boleh buat, nasib katong begini. Mari panggayo nyongi. Asik. Gitu kan lagunya? Mantap. Ada syair yang salah di muka. Masa? Yang ingat saja menyanyi satu lagu dulu. Papa pun lagu. Opa punya lagu Bisi-Bisi Baku Sayang. Beta paling suka lagu itu. Nah, itu yang sedap. Gimana itu lagunya, Bisi? main sudah. Oke. Bisi-bisi. Lagu ini Anto bikin waktu di Belanda, dan kayaknya Anto melihat gaya hidup anak-anak muda di Belanda. Jadi liriknya tuh agak jenaka sebenarnya. Katong bakampung siang dan malam, jalan perdidu kemana saja. Siang-siang pi baronda, nanti malam katong pi pesta, badansa, katong badansa. Lalu refnya pulang tengah malam, baku pegang tangan, bakele sandar badan, seperti orang batunangan. Di sepanjang jalan, bisi-bisi baku sayang anak-anak muda di zaman sekarang. Beta coba nyanyikan ya. Itu siapa pun lagu? Eta. Papa Hari pun lagu. Papa punya lagu. Antum pi Belanda ada tahun berapa ya? Di YouTube-nya kalau saya salah, Victor Manuhutu pernah upload berapa belas tahun yang lalu ya. Tinggal cari aja, search aja bisi-bisi bing lewat KBC, nanti dia muncul dari kanal YouTube-nya Bung Victor Manuhutu. Oke. Katong bakampung siang dan malam, jalan perdidu kemana saja. Siang-siang pi baronda, nanti malam katong pi pesta, badansa, katong badansa. Katong bakampung siang dan malam, jalan perdidu kemana saja. Siang-siang pi baronda, nanti malam katong pi pesta, badansa, katong badansa. Pulang tengah malam, baku pegang tangan, bakele sandar badan, seperti orang batunangan di sepanjang jalan. Bisi-bisi baku sayang, hey, anak-anak muda di zaman sekarang. Katong kampung siang dan malam, jalan perdidu kemana saja. Siang-siang pi baronda, nanti malam katong pi pesta, badansa, katong badansa. Pulang tengah malam, baku pegang tangan, bakele sandar badan, seperti orang batunangan di sepanjang jalan. Bisi-bisi baku sayang, hey, anak-anak muda di zaman sekarang. Anak-anak muda di zaman sekarang. Begitu lagunya. Terima kasih. Langsung. Iya, siap. itu mesti bikin lagu itu ulang, Hen mesti bikin lagu itu ulang. Pakai gitar saja, cover ulang itu menjaga ulang. Ada opa pun lagu satu lagi bagus, tapi Anto belum kasih akan. Terakhir tanggal 9 tuh waktu ada di rumah itu, lalu Anto menyanyi akan ulang.
Anto bilang kata, lagu ini bagus tapi akan bagaimana gitu ya? Nanti kita mesti tanya Om Beb dulu. Om Beb kasih lagu itu kemarin dulu, kita bikin Akang. Lagu itu belum publish. Jadi lagu itu akan bercerita tentang satu orang cewek yang dia semua pi kawin, lalu dia pun tunangan, laki-laki bilang kata, "Jesse pi dulu, tunggu beta balik." Itu akan ada di Om Beb, nanti kita mintakan dulu. Lah Om Beb kasih Akang, kita bikin Akang. Lagu Kokoho tuh, Tase. Lagu Ya. Kokoho, ya. Ya. Kokoho. Itu beta bilang Opa, kayaknya nona Ambon kalau mau belajar memasak asal dinyanyikan sudah hafal, yang perlu bawa buku resep lagi. Ya kan? Wow. Karena lagu Kokoho itu dia punya bahan dan step by step. Bagaimana bikin Kokoho sampai akhirnya duduk makan sama-sama. Akan bumbu-bumbu dengan racikan semua sampai masak semua ada jadi di lagu itu. Lengkap. Oke, langsung kita pamit dulu ya. Masih sambil kerja. Padahal mau tanya satu lagu, Opa bikin lagu yang Fortresia itu mana? Ingat sih, ada Opa bikin lagu Corona. Ada ya. Ada tuh. Next time menyanyi. Next time. Next time. Dadah. Bung sama terima kasih. Dadah. Bless you. Sedap. Itu harus bisi-bisi baku sayang. Seperti orang batu nanya. Bikin manis tuh. Gue cerekan link dulu. Bisi-bisi. Ada, klik Om Hari aja, klik Om Hari juga ada. Om Hari sudah posting Akang. Tapi kalau bisi-bisi bagus sayang bing lewat KBC, bisa juga Victor Menutu punya channel YouTube itu. Ada juga. Cek saja. Bisi-bisi par enggi. Tadi ada menyanyi, beta tadi sambil ini beta ada menikmati, tapi backing dari belakang itu yang beta langsung kaget, siapa yang backing? Itu paling jangan bikin penasaran. Jangan bikin penasaran, Bos. Tenang aja, ada suara hilang-hilang. Itu tuh beta, ini siapa yang ada backing? Bu Royce yang menyanyi, Bu Hence Jos yang menyanyi. Ini siapa yang backing? Oke, boy, siap. Ada mau tambah apa lagi? Edika, mau tambah apa lalu? Berarti Opa lagu sebenarnya banyak sekali, Bu. Opa lagu itu banyak sekali. Besok beta bikin list for Ale kan? Nomai. Ada banyak lagu yang belum dipublish lagi, ada di buku satu. Selain yang antus kasih beta 2, ada lagu banyak sekali. Kemarin antum nyanyi waktu itu, nanti beta kasih tahu, tanya Beb itu, Bu Beb, Bu Cliff itu akan di mana lagunya. Ada banyak lagu. Lagu itu harus, dan semua lagu itu harus, dan semua lagu itu bercerita tentang kehidupan hari-hari. Ya, bercerita tentang hidup hari-hari orang Maluku. Jadi sesuatu yang simple macam tadi kohu-kohu itu. Ya, itu sesuatu yang sederhana untuk karang lagu seperti Angin Barat, Hasil Maluku, itu lagu-lagu yang lahir dari kisah hidup hari-hari begitu ya. Luar biasa. Termasuk ataupun cucu lahir juga untuk bikin lagu. Nanti harus sudah menyanyi. Next sudah menyanyi. Oke. Jadi ada mau tambah apa, Nyong? Ada juga, cuma saya ikut pembahasan. Budon tadi lagi bicara tentang apa sih? Cuman tadi sempat tangkap Roy punya penyampaian terkait yang live streaming kemarin dengan Bu Rido, terus Mama Ana, terus Oma siapa? Satu lagi Oma siapa itu? Omalen Tanah Saleh. Omalen Tanah Saleh ya. Beta sependapat yang Omalen itu artinya beta ikuti Antopung ini bahwa memang
Dulu Ambon itu perkembangannya luar biasanya kalau kalau dari sisi musik atau apa itu perkembangannya jauh maju lebih dari daerah lain. Nah, malah sekarang kita ngelihat NTT lebih menonjol gitu. Coba kita ngelihat di ajang-ajang pencari bakat itu kan NTT selalu itu punya calon-calon itu maju gitu ya, biar sing juara tapi minimal itu bisa melaju sampai di babak-babak selanjutnya. Nah, ketong orang Maluku nih, ketong anak-anak Ambon ini sebenarnya punya potensi banyak gitu. Beta kemarin beta lihat don dance itu tuh dance apa ketong dulu bilang empang, baris-baris empang gitu. Dulu ketong yang suka tuh baris-baris empang. Nah, itu kan anak-anak dance banyak potensi-potensi. Ya cuma itu ya mungkin dorang cuma modal semangat saja atau pemerintah yang dukung gitu. Cuma ada yang semangat lalu mengkali patungan-patungan saja. Tapi kita harus apresiasi bahwa don tampil itu kan di Maluku gitu. Don tampil bahwa identitas Maluku. Nah, itu yang apa perlu kita orang berikan apresiasi walaupun dengan semangat saja, modal semangat dengan dong mungkin patungan kah atau apa untuk mau ikut ajang di tingkat nasional atau sampai di Jakarta. Itu luar biasa sebenarnya gitu. Kadang-kadang kita selalu lihat nah ini punya potensi, cuma ya itulah kembali ke ketumpung pemerintah, ketumpung bapak-bapak yang duduk di apa level yang paling atas ini kan sebenarnya harus apa namanya menjangkau mereka gitu. Tapi karena ya sentau lah gitu, katanya sentau Ambon ini perkembangan selanjutnya seperti apa begitu ya. Kalau dari beta yang penting ketum tetap menampilkan ketumpung identitas saja gitu. Walaupun orang dari sebagai putra daerah sendiri, pemerintah daerah mungkin juga kurang begitu perhatian, tapi dimanapun ketong tampil, ketong harus bangga bahwa ketong dari Maluku. Identitas itu semua hilang, tetap harus ada. Apapun bentuknya. Kalau beta mungkin saya Bu, beta siap Nyong. Ini cerita semua dari Udon tadi, cuma beta seperti itu untuk menambahkan saja. Ya, ketong dari tadi itu memang bicarakan kurang lebih itu deh, tentang orang tua banyak yang bermusik, lalu kemudian ketong lupa akar sepertinya macam di Malang itu sebenarnya. Ya itu sekilas lagu bisi-bisi tadi tuh Bu. Sorry. Si Papa Boy. Itu bisi-bisi tadi Bu, lain.
Ya, Bisi-bisi. itu lagu itu tadi. Ya, bisi-bisi. Ya, itu lagu bisi-bisi. Kita dengar kan? Siap. Lain dengan musik Tracy nyanyi tadi. Ya, tadi itu kan itu dengan musik lengkap, dia punya tempo agak berbeda sedikit tuh. Iya. Nanti di aransemen akan ulang aja. Kita main kan. Bagus itu. Oke. Siap. Edi, terima kasih tadi masukan karena ketong dari awal percakapan ketong bicara tentang yang macam beta bilang tadi. Tadi sore itu beta bicara Bu Yori, lalu kemudian mengingat perjalanan panjang ketong orang tua dalam bermusik, ya. Yang paling penting itu tidak lupa identitas. Satu hal lagi yang tadi Bu Yori bilang itu Opa Beng dan juga Om Rido, Om Papa, Om Rene De Freitas, Om Rene Rehata. Om Rene Rehata itu, dan dua orang itu sangat konsisten untuk memainkan musik Maluku, maksudnya Hawaiian dan irama-irama Maluku. Itu sangat konsisten. Jadi yang berubah, teman-teman yang lain, musisi yang lain sudah beralih main ke jenis musik yang lain, tetapi Opa Beng dan juga Opa Rene itu tetap konsisten memainkan musik Maluku, bahkan main dengan aransemen yang luar biasa. Tadi Bu Yori suruh beta cari satu lagu kampanye itu yang aransemen itu Opa Rene Rehata yang aransemen. Tapi akan pun judul tuh bagus, Toto Buang Bu. Nah, di lagu itu Opa Beng main irama Toto Buang tapi dengan Hawaiian. Itu belum pernah terjadi. Lalu Opa Rene isi dengan gitar. Jadi dua seperti berpantun lain, jawab-jawab lain, tapi di dalam musik. Waduh, beta Bu Yori bilang kan beta harus cari itu harus cari, karena itu orang tua memainkan di dalam satu kolaborasi yang luar biasa. Jadi macam tadi Edi bikin ingat tuh, ya ingat identitas, main musik itu termasuk bermusik, bukan cuma main musik, termasuk bermusik. Kita saya boleh lupa identitas. Jadi kita boleh berkembang dalam jenis musik apa saja, tapi lagu-lagu yang tadi macam kita boleh bilang macam tadi kita bicara soal Toki Gong, itu sebuah aransemen, satu komposisi bagus punya Om Chris, sudah mendunia. Ya. Lagu lain umpama ketemu lagu Sio Mama, ya itu sudah mendunia. Satu karangan yang sederhana sudah mendunia. Lagu-lagu Hawaiian yang dibuat seperti Amboina Bay itu sudah mendunia karena dimain dalam komposisi yang sederhana, tapi tidak melupakan dasar atau tidak melupakan identitas diri gitu, dalam bermusik. Nah itu sangat luar biasa. Saya kira ini pelajaran panjang atau PR juga, pekerjaan rumah panjang untuk di generasi ini. Bagaimana meneruskan seperti minggu lalu dengan Tante Ana, atau bicara soal bagaimana ini bisa diteruskan gitu. Musik Hawaiian. Ya mesti ada gerakan untuk melestarikan. Saya bisa cuman keton dengar musik begini aja, tapi harus ada gerakan melestarikan. Nah, bagaimana caranya? Ya beta berharap nanti bisa terkontak dengan Tante Ana untuk membicarakan hal-hal praktis begini secara langsung, apa yang kita bilang kolaborasikan. Terus Anto bilang hari itu kalau ada acara-acara tuh selalu cuman elektron saja, pemain keyboard dengan penyanyi saja. Pemain keyboard dengan penyanyi. Sementara ada grup-grup musisi lokal yang bisa mainkan musik-musik lokal, ketemu ciri ya, kayak Hawaiian, grup-grup Hawaiian, mestinya itu diundang, dipakai for acara-acara seperti itu, bukan berarti cuma keyboard dengan elektron dengan penyanyi saja. Ya, zaman Pak Karel Halo jadi gubernur, Anto punya istri. Itu masih ada. Ibu Sofi, Anto menggarap Anto bilang Anto pun kelompok band sendiri. Dan Anto bilang, mari bikin kelompok band sendiri. Lalu beta dengan Usihil ketong mengkolaborasikan anak-anak main akustik saja, jadi cello itu kalau tidak salah ada Carlo. Nah, ketong main. Jadi selama bertahun-tahun keyboard tunggal dan penyanyi bermain di kediaman gubernur.
Tapi sejak Pak Karel itu, lalu Ibu Sofi punya gerakan, lahirlah grup musik yang main akustikan. Nah itu akan nama Parse itu. Ya tapi lahir lalu main, grup itu main selama beberapa waktu di kediaman gubernur. Nah kita sebenarnya berharap itu bisa diteruskan gitu, jadi bukan zaman Pak Karel itu saja. Gubernur-gubernur berikut juga harus memikirkan. Supaya jadi, nah lalu tambahkan dengan Hawaiian, jadi grup Hawaiian main ya. Yes, jadi tambahkan grup Hawaiian di dalamnya ya. Jadi setiap kali ada tamu datang, ya bukan cuma keyboard tunggal menjadi pengiring, ya bukan sembole, tapi kan bisa dikolaborasikan, maksudnya gitu. Jadi tetap ada yang biasa main, tapi kalau dikolaborasikan supaya kan bisa jadi sesuatu. Oke, Onco, selamat malam Onco. Onco mengantuk apa ya? Mau ngajak papa tidur tuh. Siap. Tadi kira ketemu selesai Onco. Boy, mungkin ada mau tambahkan sesuatu? Boy mic mati. Beta pikir nanti ketemu pelan-pelan ketemu diskusi lagi untuk buat konsep, lalu mungkin ide-ide itu dibawa ke dalam konsep, lalu kemudian hal-hal yang sudah didiskusikan, visi yang sudah didiskusikan itu diruncingkan lagi di pertemuan-pertemuan Bu, lalu konsep itu bisa dieksekusi nanti bentuknya seperti apa tuh Bu. Paling baiknya ketemu perlu membutuhkan data tentang musisi Maluku dan lagu-lagu, kalaupun ada yang sudah ada di YouTube atau misalkan sertakan link dan lain sebagainya. Yang kita lakukan ini kan sebenarnya sebagai sebuah pengumpulan data historis, menjadi sebuah literasi bagi musik Maluku. Terlebih kalau Ambon itu kota musik Maluku, harus kalau berbicara Ambon City of Music, maka yang pertama tuh kan orang harus berbicara tentang history of music, kemudian ada legacy, ada heritage, ya kan. Dan kalau berbicara tentang legacy, heritage itu orang harus berbicara tentang maestro and legend, ya. Kalau orang sudah maestro and legend, is a must, not an option. Itu sebuah keharusan, bukan sebuah opsi sebenarnya, bukan opsi, bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan ketika orang berbicara tentang Ambon City of Music, maka they must talk about legend, about maestro, about history of music. Nah, itu harus jelas about the root of music. Nah, kalau terus yang punya wawasan musik, yang punya pengetahuan musik, diskografi musik yang luas, waduh, susah. Nah, susah. Makanya kita harus punya cakrawala bermusik punya pemahaman musik tentang, yang pertama dulu tentang sejarah. Kata sendiri tuh yang baru bilang yang Bu Edi tadi tentang akar itu. Kalau saya tahu akar ya sudah. Makanya senang tuh kadang-kadang kita tuh selalu bangga dari kita sendiri. Misalnya kadang-kadang kita punya Teon nama di streaming kayak hari ini mungkin Elroy, tapi kemarin kan ada nama kita. Lalu kayak Bung Edi tulis Eri Hatu Putih, itu kan sebenarnya membawa legacy dalam diri toh. Nah, makanya gaya Bu Eca dari Itawaka itu kan harus tulis teonnya Itawaka itu lo ganti dan Desa Maluku toh. Hence Habibu misalnya ganti deh Wai Selaka kah atau apakah begitu. Jadi sebenarnya identitas itu atau harus bawa root itu root, ya, sesuatu yang berkaitan dengan Kapitan Habibu itu kan harus dibawa, Kapitan Sarana Mual itu harus dibawa. Nah itu kan itu cerita. Sarana Mual tuh Upulatu Bos. Upulatu, ya Upulatu. Berarti ini Dewan Raja toh, ya. Nah, laki-laki kasih kode, laki-laki kasih kode sekali tuh, kakek Ria Tibuti kasih kode sekali, jadi jelas Upulatu toh, ya.
Berarti mesti tulis Kupulatu, jangan tulis ini beta atau beta aku jangan. Itu kan. Tahu ini. Rihanto Putih ini Kupulatu kan Kapitan Mandiri ini. Kapitan pemerintah. Ya, siap. Ya, kira-kira begitu. Jadi itu jadi jangan lupa sejarah dari mana beta kemarin bilang anak tiga beta pun anak tiga sendiri tuh di beta Maradon tuh dong taruh di dong HP inilah beta bilang kata bapak yang dengan mama yang ini kamu taruh orang pun foto di itu bagaimana orang pun foto di HP kan dong kasih dong kontak saya kasih taruh saya foto taruh Roy foto di HP karena bapak yang urus kamu tulis silakan si Mahelu taruh bawa buat jangan lupa akar begitu dulu iya toh ya jadi beta senang lihat Bu Henke gaya diskusi dengan Dise toh jadi Dise juga boleh tahu Bu Henke bilang Dise itu mau na Ambon tuh ngampung nona Wai Dise Ambon dari mana Ambon Wai nah itu kira-kira begitu Bu Eca jadi jangan lupa dengan root jadi kalau betul lupa dengan root kata jadi orang yang tahu diri lah kalau begitu iya kira-kira begitu Bu Eca ya lanjut Bung dari Waiselaka lanjut Bung apa ya beta tuh senang dengan lagu-lagu yang sempat terpikirkan juga beta sudah ada konsep beberapa lagu yang bikin lagu tentang kampung juga sebenarnya cuman masih terlalu belum fokus para bikin akang lagi sudah ada beberapa judul begitu beta kasih lirik saja 1 jam sampai 1 jam langsung jadi wah ngampung perlu mood saja apa Bu? Katong kasih lirik 1-2 hari jadi tuh harapan ada tuh jadi tuh. Beta pun kelemahan tuh bikin lirik tuh bro. Beta kelemahan tuh bikin lirik tuh. Siap nanti beta kasih lirik lah. Ini kalau sebegini semula ada lagu lama kembali lagi. Beta lebih suka lagi terpikirkan tuh bikin kayak Maku dan Engge tadi kita cerita tentang di kampung lah gitu. Lebih tertarik bikin di lagu-lagu kampung kembali. Kemarin Bu menyanyi Daud Kasaba Duri Babi tuh sudah tuh. Duri Babi. Duri Babi keluar tuh. Nanti tunggu Bu yang Bu Reza Bu lagu ini juga beta mau pitek vokal juga ini yang Inga Ambon ini. Akan belum itu terlalu sibuk jadi musik sujadi mau pitek vokal ini belum ada kabar dari dia sama sekali Yang Bu mau bikin yang Bu belum bikin tuh Morea. Bikin lagu judul Morea. Morea. Oh iya, itu kan tempat orang itu ikon orang selalu Morea. Begitu, itu semua dibikin. Kalau Bu Edi kan, Bu Hence kan memang Morea. Kalau beta lele. Lele dumbu. Ojo. Ya itu suara tuh. Edi. Ya. Kalau itu. Ya pindah. Dia jadi harus pindah grip, pindah kuncinya yang bagus. Bikin kayak lagu yang Spanggal saja tuh yang hari itu mau bikin kan tapi Spanggal yang bikin Edi penasaran cuman itu tuh. Inga Ambon. Ya, itu yang
Udah saya semua nyanyi. Mantap. Oh ini lagu yang gue sama nyanyi tuh akan pun judul pakai bahasa tuh. Oh apa? Pito ama sopanus. Apa tempo beta pulang Ambon? Itu. Kuresa nanti kasih akan Pito ama sopanusu. Ya. Apa tempo pulang Ambon? Apa tempo masuk Ambon? Itu nanti itu nanti share berikut Bu. Itu lagu berikut Bu. Siap. Nanti sedikit lagi jadi. Sebentar lagi terbang ke Bali. Oke. Begitu Kio untuk sementara malam ini. Siap. Oke. Ini Cer, mau sampaikan apa dulu sebentar sebelum kita lain? Kata secubi kamu? Iya kata secubi. Silakan. Beta lebih tertarik dengan Bu Rido memasukkan itu sebenarnya. Kalau musik itu harus ada ekosistemnya sebenarnya. Ekosistem, jadi bagaimana katong bisa Ambon yang kota musik kayak Bu Rido bilang tuh, kota musik apa yang katong mau bikin beda dengan tempat lain gitu. Itu aja sih. Jadi kayak masukan dari Ibu Ana tadi. Jadi memang perlu ada kayak Bu punya tadi yang sudah ada akustik yang main tapi sekarang susah pernah ada lagi. Mesti ada begitu. Jalan satu-satunya memang pariwisata Maluku yang harus ketong kembangkan supaya bisa datang tamu-tamu luar untuk bisa datang ke Ambon lalu bisa ada ekosistem, bisa hidup di sana ekosistem musik. Ya. Di Bali ini kan beta kenapa di Bali karena ekosistem musiknya ada gitu, jadi berkembang. Jadi musik bisa jadi apa? Bisa menghasilkan uang per hidup, begitu sih. Ya, yang kata subas kemarin sudah Bu beta. Ya siap. Ini memang perlu Jadi beta lihat juga kayak teman-teman adik-adik di WAI itu, dong lebih cenderung sekarang main elektron, menyanyi trio. Kalau ada acara-acara Anasrane atau Ransidi atau acara-acara apa pasti don tampil trio. Bawa lagu-lagu Ambon sih, cuman dalam konsep yang elektronan. Iya. Yang lagu-lagu Ambon tapi elektronan, musik yang sudah dari keyboard. Tapi kalau dibuat musik yang bagus yang benar-benar jadi ciri khas Ambon itu kan kuat sekali. Kita lihat ketemu adik-adik di Ambon ini berbakat luar biasa gitu. Berbakat luar biasa khususnya di bidang nyanyi ya. Banyak yang hebat-hebat sekarang ada di generasi Bu Rido bilang generasi Z ini kan, generasi milenial ini kan. Dong sangat hebat-hebat, sangat luar biasa, sangat talented. Cuman perlu kalau ketemu mau menjadi ketemu pun ciri ya lagu Ambon dengan musik yang benar-benar Ambon gitu. Ya. Gitu sih, jadi ciri-ciri kayak opa bingku musik itu memang harus ada di generasi milenial gitu. Kita berharap sih tahun-tahun ke depan bakal ada anak-anak muda yang memainkan musik kayak opa. Ya. Beta kadang-kadang juga kalau main lagu-lagu blues beta kadang-kadang pakai slide. Cuman kan yang terlalu fokus akhirnya jadi yang terlalu fokus. Beta kadang-kadang bisa kalau main blues beta juga bisa main dengan slide gitu. Iya. Cuman yang fokus sekali gitu. Jadi beta punya harapan saja sih ke depan kita mau lihat ada generasi milenial yang bisa bawa Hawaiian menjadi lebih dekat, lebih lengket dengan generasi milenial sekarang. Itu saya apa Bu beta. Ya. Kepinginnya berharap seperti itu. Berharap lahirlah opa-opa bing baru gitu, opa-opa bing generasi Z ini. Jadi ketumpung Hawaiian itu tetap kuat gitu.
Soalnya orang-orang pada bilang kalau lagu-lagu reggae pasti Papua, lagu-lagu yang goyang-goyang Manado atau NTT, tapi kalau lagu melo, sebenarnya melo ini kan kecenderungan Hawaiian ini ya sebenarnya bikin jadi melo sebenarnya, melonya musik Maluku itu di Hawaiian sebenarnya kalau menurut beta begitu. Melonya musik Maluku itu di Hawaii. Itu beta punya harapan saya sih Bu, ingin lihat ada generasi. Kalau di luar Bali kayaknya beta lihat banyak. Kalau di Malang, kalau Bu Resa pernah tahu Star Band di Malang dulu di Batu TV itu Star Band, itu musisi-musisi senior di Malang. Itu yang punya Star Band itu sekarang main Hawaiian. Mas Yuda namanya. Nanti Mas Yuda siapa namanya tuh? Itu main Hawaiian sampai sekarang. Nanti beta kirim dia pun link. Dia selalu share musik yang dia mainkan dengan Hawaiian. Lalu di Bali juga ada Bung Rido. Kemarin beta mau ajak subteleponan tua, tapi mau bikin opabin lagu, tapi karena mepet belum kontak lagi juga, ada sibuk. Itu ada lagi orang dari NTT yang fokus banget main Hawaiian. Nanti beta share dia pun kontak juga ke dia pun Facebook ke Bu Roy, lalu lihat dia punya postingan. Selalu dia main Hawaiian. Dia live itu dia punya musik apa saya dia main Hawaiian. Lalu beta cerita tentang Opabing, lalu dia bilang, itu saya punya idola itu. Bayangkan. Opabing itu bisa mempengaruhi musisi di luar Ambon sampai untuk ingin belajar main Hawaiian juga. Kita lihat itu sih. Begitu beta cerita tentang Opabing, tahu, dia bilang saya tahu, itu justru malah saya suka sekali sama Opa itu, dia cerita, dan saya ingin belajar itu karena termotivasi sama Opa itu. Kalau di Indonesia nih Agus Ramadan. Iya, maksud beta tadi bilang mungkin di luar Ambon banyak yang mau fokus di musik itu. Cuman beta pun harapan saya ada generasi milenial di Ambon ini bisa yang meneruskan akan gitu. Beta tahu Pak Bin pun murid-murid mungkin juga banyak, atau siapa lagi yang pemain Hawaiian di Ambon pun murid. Tapi kalau terus diasah atau bakal kehilangan ini, beta takutnya itu saja. Iya. Oke. Boy mau tambah apa? Sesuatu? Nanti mungkin setelah chattingan setelah habis streaming ini ya kita mungkin bicara 3 menit saja dengan bicara lah berempat dengan Bu Edi lah bentar untuk live streaming berikutnya tentang pembangunan yang beliau sementara lakukan di Nyausangke di Kerom, Papua. Oke, siap. Oke. Ya. Edi mau tambah apa terakhir? Adi? Beta seng banyak juga Bu, cuman apa yang merupakan ide, gagasan yang ketemu bicara, artinya dari orang-orang tua live streaming kemarin yang Mama Ana yang punya power ya, betul pikir power. Jadi ide dan gagasan itu yang kita bangun, betul pikir harus ada orang yang harus melaksanakan ini begitu. Artinya harus ada orang yang memang mau melakukan ini begitu. Ada pendobraknya begitu. Karena kalau kita hanya bicara tapi kalau ada yang untuk berinisiatif untuk maju dan mau jalan, ya pasti ini komunitas. Tadi banyak yang Bu Ece bilang, yang live streaming yang Bu Rido keinginan banyak itu. Harus ada pendorong orang yang mau menggerakkan ini, pemimpin untuk koordinator untuk mengatur ini semua. Saya pikir itu Bu, kalau semua cuman bicara bisa sama aja gitu. Harus sama-sama satukan pikiran lalu jalan gitu. Pikir harus ada tindakan lah sehingga teori begitu. Kita oke. Ya, baik. Pak Saudara semua dimanapun saudara berada, terima kasih untuk kesediaan saudara bersama-sama mengikuti Bacarita atau sekali lagi tentang Melukan Folk Song, ketemu ceritakan apa yang menjadi harapan kehidupan keseharian dalam bermusik dan lagu-lagu yang kita bisa nyanyikan bersama-sama.
Beta harap ini bisa menjadi tayangan yang menginspirasi dan tayangan yang bisa terus mendorong Ketong untuk lebih meningkatkan hal-hal yang menyangkut musik, khususnya musik Maluku, dalam hal ini seperti Hawaiian, ada juga Tifa Toto Buang, ada suling bambu, dan musik-musik tradisi yang lain yang ada di Maluku bisa dikembangkan lebih baik. Tadi kita bicara juga tentang Om Chris Tamaela yang main dengan bebunyian apa saja, batu, kleper, tong-tong, toleng-toleng, apa saja, Anto bisa membuat itu jadi sebuah warna musik atau suara yang menghasilkan musik. Nah, saya kira itu juga harus mendorong kita semua untuk bisa berkreasi. Tuhan titip banyak hal di dalam kita pun diri, kreativitas, dan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita memberdayakan atau mengupayakan bakat, talenta, kesempatan, kreativitas yang Tuhan kasih untuk menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang yang lain. Itu saya dari ketong semua, ketong berempat. Tuhan tolong ketong supaya ketong boleh terus menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang yang ada di sekitar ketong, dan hidup lebih berarti di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Begitu saja dari ketong semua, dari tayangan malam ini, live streaming Moluccan Folk Song. Ini Beta Reza Syarnamual bersama dengan Roy si Pilot di Bali, negara. Inci Habibu di Bali. Edi di mana? Inci Habibu di Pasar Bali. Pasar Bali. Edi UPC di Jayapura. Oke, begitu. Selamat malam, Amato semua. Selamat malam, kita semua. Malam. Semua.